Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rdan Hamidawas. Saya dari kelas TTX 4401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 11 tentang CNN. Yang pertama, kita hubungkan terlebih dahulu Google Colab dengan Google Drive, di mana Google Drive nantinya yang sudah memiliki folder data yang akan kita lakukan klasifikasi. Selanjutnya, setelah terhubung, kita dapat memasukkan library yang nantinya kita akan gunakan untuk melakukan klasifikasi gambar. Setelah kita masukkan, kita juga melakukan patch sesuai nama. Jadi kita patch gambar ini nanti disesuaikan dengan nama yang ada di Google Drive, yaitu kita menggunakan nama datasheet. Selanjutnya, di sini ada print info loading image. Selanjutnya juga ada kita membuat variabel baru, yaitu data dan label, di mana data ini merupakan penyimpanan matriks gambar dan label merupakan penyimpanan label dari setiap gambarnya. Selanjutnya, kita membuat looping atau mempersiapkan datasheetnya. Di sini terdapat image. Image ini digunakan untuk open gambar atau membuka gambarnya sesuai dengan image patch. Selanjutnya, untuk processingnya, di sini kita melakukan resize gambar. Jadi gambarnya kita resize dengan ukuran 64,64. Untuk ukurannya kita bisa bebas, bisa 128, 128, 256, 256 itu bebas, tapi saya menggunakan 64,64. Selanjutnya kita normalisasi dengan /255. Jadi kita normalisasi gambarnya. Nah, di sini ada image patch split patch shape min 2. Nah, maksudnya dari ini tuh untuk mengambil labelnya. Jadi kita ekstrak, lalu kita mengambil label. Nah, labelnya kita ambil dengan yang min 2. Selanjutnya kita print labelnya. Nah, di print label kita dapat melihat gambar tulisan gambar di sini sesuai dengan yang ada di datasheetnya. Selanjutnya kita buat menjadi biner, karena komputer kan biasanya mengenal 01 itu angka biner. Jadi kita melakukan merubah ke biner dengan library yang kita masukkan tadi, yaitu label binary. Jadi kita masukkan print label. Nah, di sini kan ada 010000. Nah, jadi kita memiliki 5 gambar atau 5 folder gitu. Jadi ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Sesuai dengan gambar yang ada. Nah, selanjutnya kita melakukan pembagian datasheet menjadi data training dan latih. Nah, untuk membagi data training ini, kita menggunakan print training shapes dan print test x shapes. Nah, di sini dapat dilihat dibagi antara data training dan data latihnya. Nah, di sini ada 438, 64, 64,3. Ini maksudnya 438 merupakan jumlah gambar, 64, 64,3 ini dimensi gambarnya. Nah, untuk 64 panjang, 64 lebar, dan 3 ini karena gambar yang kita masukkan adalah RGB. Jadi ada 3 channel. Nah, selanjutnya kita melakukan membuat model. Nah, kita membuat model neural network-nya. Di sini kita lalu memasukkan model menggunakan yang sequential.
Nah, lalu di sini kita melakukan model summary untuk melihat data dari model summary-nya kita tampilkan. Jadi kita menampilkan hasilnya. Nah, untuk nama-nama layernya ini sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Kita kan ada model add convolution 2D. Nah, jadi di sini kita masukkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi di atas. Nah, lalu kita melakukan setting hyperparameter dan training data. Nah, untuk langkah ini kita bisa men-setting dari epochs dan batch size, dimana epochs ini untuk berapa kali kita training dan batch size ini untuk membagi data gambar. Jadi misal ada gambarnya lebih dari 500, kita bisa bagi dari 32 pertama karena kita menggunakan 32. Nah, untuk 50 epochs ini untuk trainingnya akan melakukan training sebanyak berapa kali. Kita menggunakan 50 dan batches-nya 32. Nah, kita mendapatkan data yaitu ada loss, akurasi, val loss, dan val akurasi. Nah, untuk lebih memperjelasnya, kita dapat memplotting dari grafik akurasi dan loss. Nah, untuk grafik akurasi dan loss kita mendapatkan grafik seperti ini. Jadi ini data latihnya dan ini data tesnya. Jadi train dan test. Nah, selanjutnya kita juga dapat melihat evaluasi prediksi. Nah, jadi lebih jelasnya di sini kita mendapatkan akurasi keseluruhan yaitu 84%. Jadi sudah di atas 80%. Selanjutnya juga kita dapat save model, ya kita akan menggunakan kembali. Jadi tinggal kita pilih model .save dan namanya. Nah, setelah itu kita lalu melakukan training. Training terhadap gambarnya. Jadi kita mencoba memasukkan gambar 3 dari dataset folder dataset, folder gambar 03 dan nama gambarnya kita gunakan gambar ini. Selanjutnya kita plot dan print untuk melihat gambarnya. Selanjutnya di testing ini kita dapat mengetahui dimensinya lagi, jadi 64,64,3. Nah, ini kita sesuaikan dengan image yang awal tadi, yang di atas, atau sesuai dengan resize yang kita lakukan di awal tadi. Nah, selanjutnya di sini karena tadi baru dimensi, kita juga dapat mengexpand gambar untuk mengetahui jumlah gambarnya. Jadi seperti yang di atas juga, ini ada tambahan aksis 0 untuk mengetahui jumlah gambarnya. Karena kita melakukan training satu gambar, maka di sini ada 1, 64, 643, yaitu 64643 ini merupakan dimensinya. Nah, kita juga dapat melakukan prediksi gambar. Jadi peluang kita mengambil peluang yang paling tinggi. Nah, untuk mencocokkan ini tuh gambar yang mana atau termasuk gambar yang keberapa. Maksudnya di sini kita kan ada gambar 01, gambar 02, 03, 04, dan 05. Nah, jadi pas kita training, gambar ini merupakan dari gambar 3 karena memiliki nilai peluang yang paling tinggi yaitu 0,99 atau bisa dikatakan 99%. Jadi sudah mendekati dari 100%, yaitu merupakan gambar dari gambar 03. Nah, untuk penjelasan mungkin sampai sini saja.
Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.